Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang sudah datang pada hari ini. Kita akan memulaikan saja ibadah kita. Saya akan membacakan atas penuntun buat kita pada hari ini yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Ujilah aku Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, pada saat ini kami mau datang
untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap pribadi yang datang pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Nama-Mu saja dipuji dan pemuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini, Kau tuntun sertai, biar boleh tiba juga dengan selamat di tempat ini dengan keadaan selamat Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami, persekutuan kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207. Ingat akan nama Tuhan Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Puji nama Tuhan, indahlah namanya, pengharapan dunia. Kita akan membaca perenungan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayat yang ke-15, jemaat Tuhan ayat yang ke-16, dan ayat yang ke-17 kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sudah sarapan untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bersama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin, firman Tuhan yang telah kita baca. Kita akan menyanyi bersama kembali dari satu pujian yang mengatakan, "Ajarku berdiam untuk dekat di hatinya Tuhan."
hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, lupa waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, lupa waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Puji nama Tuhan. Kita mau hidup kita hanya berdiam dekat di hatinya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Dia sudah menolong menuntun kita menjalani hari-hari yang sangat berat di akhir-akhir ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan selalu menguatkan kita dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan kita, studi kita, maupun apapun yang kita kerjakan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu.
segenap hatiku. Aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Bahkan kami sadar Engkau tentu mengetahui tujuan hidup kami, yaitu ingin menyenangkan hati-Mu saja. Walau terkadang kami tidak sanggup untuk melakukannya secara sempurna dalam kehidupan ini. Walau seringkali kami tidak sanggup mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Walau kami sering tidak sanggup menyenangkan hati-Mu di sepanjang kehidupan ini. Namun kerinduan kami agar Engkaulah yang menolong kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami, sehingga sungguh-sungguh Engkau mendapati kami pribadi yang mengasihi-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup bagi-Mu dengan sungguh-sungguh. Kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya dengan baik, sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh dimotivasikan untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita masih boleh diberi kekuatan kesehatan yang baik sampai hari ini, dan masih ada peluang bagi kita untuk boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tentu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Pada kesempatan ini dari bagian firman Tuhan yang akan kita bersama-sama perhatikan, saya ingin berbicara tentang satu tokoh di Alkitab, yaitu Petrus. Petrus, perjalanan kehidupannya di dalam Yesus. Bagaimana perjalanan kehidupan Petrus di dalam Yesus? Sebenarnya siapakah Petrus? Sehingga Yesus berkenan memilih dia untuk menjadi salah satu dari murid-murid yang dikasihinya. Kalau kita melihat sepintas dari siapakah Petrus ini, Petrus adalah seorang nelayan dari Galilea. Nama aslinya adalah Simeon, dari kata Simon, artinya mendengar. Ketika Yesus memanggilnya untuk mengikut dia, Petrus mendengar dan berespon untuk mengikut dia. Dan ketika Yesus memanggil dia ini, dan Petrus yang diberi nama baginya, yaitu nama baru, Petrus, yang artinya batu karang. Sehingga sering nama ini digabungkan Simon Petrus.
Saya pikir bahwa karena arti dari namanya Simon yang artinya mendengar, lalu ketika Yesus memanggilnya untuk mengikutnya, menjadikan dia muridnya, dia mendengar, berespon, memberi diri. Lalu Yesus menjadikannya pribadi yang dengan arti nama Petrus, batu karang. Petrus bukanlah orang yang terpelajar soal keagamaan, karena dia memang seorang nelayan. Sehingga soal keagamaan itu dia tidak peduli dengan itu. Yang penting dia berkecukupan, hidup dengan hasilnya di nelayan itu sudah cukup baginya. Namun walaupun demikian, ternyata ketika Petrus menjadi murid Yesus, dia lebih menonjol dari murid-murid yang lainnya. Sepertinya dia punya kelebihan yang lain dari murid-murid yang lainnya. Kalau kita melihat Petrus memiliki karakter, dia berani. Dia bersemangat sekali di dalam kehidupannya. Dia mudah berubah. Tetapi juga dia punya kelemahan. Kalau Petrus, dia seringkali bertindak dulu, baru dia berpikir. Dia lebih cepat untuk berbicara, baru dia memikirkan akibatnya, lalu menyesal dari perkataannya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Petrus dan setidaknya sedikit gambaran tentang dia. Jadi ketika kita melihat bagaimana begitu cepat dia bersikap, begitu cepat dia berkata-kata, lalu dia memikirkan, menyesali akibatnya, itu akan terlihat dari kehidupannya yang nanti kita akan perhatikan selanjutnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, terkadang tanpa pikir panjang kita dengan cepat bisa menentukan pilihan kita. Tapi juga terkadang kita sulit untuk menentukan pilihan karena setiap pilihan dan keputusan memiliki resiko yang harus ditanggung. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Ada dua pilihan mendasar yang diberikan Yesus kepada Petrus. Dua pilihan mendasar ini, yang pertama hal mengikut Yesus. Ini sebuah pilihan bagi Petrus. Apakah Petrus bersedia mengikut Yesus atau tidak? Sebuah pilihan dan dia meresponinya, aku akan mengikutmu. Lalu pilihan yang kedua, pilihan mendasar yang kedua adalah hal mengasihi Yesus. Apakah nanti Petrus akan sungguh-sungguh mengasihi Yesus di dalam kehidupannya? Oleh karena itu, kita akan melihat sebenarnya ada 3 fase dari kehidupan Petrus yang dapat kita lihat setelah dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk mengikut dia. Dari ketiga fase kehidupan Petrus di dalam Yesus, yang pertama adalah respon terhadap panggilan untuk mengikut Yesus. Respon terhadap panggilan untuk mengikut Yesus. Kalau kita membaca dari Injil Matius pasal 4 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20, dalam bagian ini berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Mereka yang disebutkan dalam bagian ini adalah Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Kalau kita melihat dalam bagian ini, begitu cepat Petrus mengambil sebuah sikap. Bayangkan kalau dia seorang nelayan dengan semua kekayaan peralatannya semua, baik perahunya, jalannya,
peralatan yang lain-lainnya. Ketika dia mendengar kalau Yesus memanggilnya, ikutlah aku, semuanya langsung ditinggalkan tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang, Petrus langsung mengambil sikap. Langsung mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dan ketika itu Petrus benar-benar memberi diri untuk mengikut Yesus, serta memberi diri untuk melayani Dia. Dan pada masa itu Petrus mengalami pertumbuhan kehidupan rohani yang baik. Walaupun seringkali dia menjadi pribadi yang bimbang, tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam banyak hal. Namun dia belajar dari pelayanan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan pada fase ini kehidupan rohani Petrus terbentuk. Ketika dia memberi diri untuk menerima Yesus dan mengikut Yesus di dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh memberi dirinya. Bahkan dia bersedia untuk melayani. Dan dia mengizinkan kehidupan rohaninya dibentuk oleh Tuhan dengan baik. Walaupun memang dalam beberapa bagian sepertinya seringkali dia menjadi orang yang bimbang, orang yang cemas, orang yang kurang percaya akan penyertaan Tuhan di dalam beberapa bagian. Ya, karena memang 3,5 tahun dia bersama dengan Yesus, setidaknya dalam beberapa waktu itulah kehidupan rohaninya terbentuk. Lalu dia berada di dalam fase yang kedua. Fase kehidupan Petrus yang kedua di dalam dia mengikut Yesus, dia berada di dalam kasih yang berubah. Padahal kalau kita melihat di awalnya ketika dia memberi diri untuk percaya Yesus, dia sungguh-sungguh hidup bagi Yesus, dia sungguh-sungguh hidup di dalam pelayanan, dia ingin mengasihi Yesus dengan baik. Tetapi kalau kita melihat di dalam fase kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya, dia berada pada fase yang kedua, kasih yang berubah. Kasihnya kepada Yesus telah berubah. Injil Matius pasal 26 ayat 33 hingga ayat yang ke-35. Di sana berkata, jawab Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Petrus pernah berada di dalam satu fase kehidupannya, di dalam kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada Yesus yang berubah. Sebenarnya puncak dari kehidupan rohani Petrus yang tidak baik adalah ketika dia hidup dalam kesombongan hati yang tak terkendalikan. Dia merasa bahwa dia lebih unggul dan lebih baik di hadapan Yesus daripada murid-murid yang lainnya. Sehingga berani mengatakan bahwa imannya tidak akan pernah tergoncangkan. Dia tidak akan pernah meninggalkan, atau dengan kata lain tidak akan pernah menyangkalkan Yesus. Bahkan dia siap mati bersama-sama dengannya. Benarkah dia sanggup melakukan ini? Ternyata Petrus tidak siap masuk dalam penderitaan. Dia takut menghadapi realita kehidupan. Realita kehidupan yang menyakitkan. Sehingga dia lebih memilih untuk menyangkal Yesus. Kasihnya kepada Yesus sudah berubah. Tidak lagi sanggup mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Kesombongan,
kebohongan, ketidaksetiaan telah membuat Petrus berada dalam keadaan rohani yang buruk. Benarkah ada kesombongan padanya? Benarkah ada kebohongan padanya? Benarkah ada ketidaksetiaan kepadanya? Iya. Kalau kita melihat dari bagian di mana Petrus merasa bahwa dia yang paling dekat dengan Yesus, dia yang paling baik, dia yang lebih menonjol. Dia merasa bahwa dari semua murid-muridnya yang lain, dialah yang lebih dan lebih. Sehingga dia berani berkata, sekalipun mereka semua akan tergoncang iman mereka, aku tidak akan pernah tergoncang imanku. Aku tidak akan pernah menyangkal Engkau, Yesus. Bahkan aku siap mati bersama-sama dengan Engkau. Berani sekali dia. Gagah sekali perkataannya itu. Yakin sekali dia dengan itu. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan, dengan penderitaan yang Yesus hadapi, baru saja seorang perempuan yang menjumpai dia dengan berkata, bukankah engkau ini yang juga bersama dengan dia? Itu baru seorang perempuan yang bertanya. Dia sudah ketakutan. Dia sudah gemetar. Dia tidak siap mengalami seperti yang Yesus alami. Sehingga dia mulai berbohong. Apa maksudmu? Aku tidak mengenal orang itu. Orang lain lagi datang. Oh, dia ini yang pernah bersama-sama dengan dia. Nyata dari bahasanya yang sama. Lalu Petrus pun menyangkal. Aku tidak mengenal orang itu. Lalu yang ketiga kalinya, orang lain lagi datang. Oh, dia ini yang pernah bersama-sama dengan orang ini. Di sanalah dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal orang itu. Dan genaplah yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Petrus, benarkah engkau tidak akan tergoncang imanmu? Benarkah engkau akan sungguh-sungguh mengasihi aku dan tidak akan menyangkalkan aku? Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan sebenarnya itulah yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Sehingga dalam bagian ini, kesombongan, kebohongan, ketidaksetiaannya kepada Yesus membuat dia berada di dalam kehidupan rohani yang buruk. Dia tidak lagi berada di dalam kehidupan sebagaimana dia dipilih untuk menjadi muridnya. Dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Mungkin juga di dalam bagian kehidupan kita, kita berada di dalam fase kehidupan. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki komitmen yang sangat baik untuk berada di dalam Yesus. Bahkan bersedia melayani Dia, mengasihi Dia. Namun ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan kehidupan, penderitaan kehidupan, adakah kita tetap bisa mempertahankan kasih kita kepadanya yang tidak akan pernah meninggalkannya? Yang ketiga, fase yang ketiga, pemulihan hati. Pemulihan hati. Saya mengulanginya kembali bahwa fase yang pertama tadi ketika Petrus dipanggil untuk mengikut dia, dia langsung berespon. Dia hidup di dalam kehidupan rohani yang baik. Dia memberi diri untuk melayani. Dia mengasihi Yesus. Dia berada di dalam perjalanan kehidupannya, kasihnya kepada Yesus sempat berubah. Dia mengalami kehidupan rohani yang buruk. Tetapi karena dasarnya Yesus sangat mengasihi dia, walaupun dia melakukan hal yang tidak baik kepada Yesus, Yesus tetap menunjukkan kasihnya. Dia ingin memulihkan hati Petrus lagi. Sehingga di dalam Yohanes 21 ayat 15
dan 17 ini yang menolong kita untuk bisa melihat bagaimana Yesus ingin memulihkan hati Petrus. Ketika Petrus hidup di dalam fase ketiga ini, Yesus mengingatkannya kepada kasih mula-mula. Ingin membawa Petrus kepada sebuah pemulihan hati, yaitu kerendahan hati dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Memang kalau kita membaca dari Yohanes 21 ini, pertanyaan Yesus sangat pribadi kepada Petrus dengan ungkapan, apakah engkau mengasihi aku? Itu yang diungkapkan dalam 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Walaupun Petrus pernah gagal untuk mengasihi Yesus dalam hidupnya di masa lalu, namun dalam bagian ini Petrus kembali berupaya menyatakan kasihnya kepada Yesus. Ketika Petrus memberi jawaban yang sama terhadap 2 pertanyaan Yesus, namun ketika Yesus masih menanyakan untuk yang ketiga kalinya, hatinya merasa sedih. Mungkin saja ia mulai berpikir bahwa tentu dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin akan mampu mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam bagian ini, di dalam pemulihan hati Petrus ini ada 2 hal yang diungkapkan. Yang pertama adalah mengajarnya tentang kerendahan hati. Hatinya harus dipulih. Tidak lagi dia ingin bahwa Petrus terus berada di dalam kesombongan. Lalu dia ingin mengajarnya bahwa dia perlu berada di dalam kerendahan hati. Ayat 15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang Yesus maksudkan lebih daripada mereka ini adalah murid-murid yang lainnya. Karena dalam bagian yang lain Petrus merasa lebih baik, lebih hebat, lebih mengasihi Yesus daripada murid-murid yang lain. Sehingga dengan sombong dia berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, sekalipun aku harus mati bersama-sama denganmu, aku tidak akan pernah menyangkalkan engkau. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Namun kenyataan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan Petrus, ia gagal. Dia gagal bukan untuk mengasihi Yesus. Walaupun dia kelihatannya dengan sangat yakin, dia tidak akan tergoncang imannya. Walaupun dia dengan sangat yakin, siap mati bersama-sama dengan Yesus. Artinya bahwa dia siap menghadapi kenyataan kehidupan, penderitaan. Tetapi dia gagal dalam bagian itu. Dia gagal membuktikan kasihnya kepada Yesus. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebabnya Yesus menegaskan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus ingin mengajar Petrus bahwa ia tidak boleh memandang rendah yang lainnya. Petrus tidak boleh meremehkan orang lain. Itu yang Yesus mau. Engkau harus masuk di dalam sebuah proses kehidupan, di dalam pemulihan. Kesombongan engkau harus tanggalkan dan engkau belajar hidup di dalam kerendahan hati. Engkau tidak meremehkan yang lainnya, tetapi engkau tetap menganggap mereka pun hal yang utama. Seperti engkau mengasihi aku, sesungguhnya demikianlah murid-muridmu juga mengasihi aku. Setidaknya itu yang Yesus mau katakan kepada Petrus. Tetapi karena dasarnya Petrus adalah orang yang merasa bahwa dia lebih baik, dia selalu dipanggil dan dekat dengan Yesus, dia merasa bahwa dia yang lebih baik dari yang lainnya. Itulah awal dari kesombongan yang ada padanya. Tetapi Yesus tetap mengasihinya. Lalu bagian yang kedua yang ada di dalam fase pemulihan ini, Yesus ingin meyakinkan Petrus akan kasihnya kepadanya.
Ayat yang ke-16 berkata demikian, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengulanginya kembali di dalam ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Hanya perkataan itu yang sanggup dia ungkapkan. Dia tidak lagi mengulangi perkataan seperti waktu dia pertama kali bersama-sama dengan Yesus. Bersama dengan muridnya, dia merasa bahwa dia yang lebih baik. Pada waktu itu dia tidak berani lagi mengulanginya di dalam bagian ini. Hanya dia berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Dia tidak berani lagi membandingkan dirinya dengan murid yang lainnya. Engkau tahu kalau aku mengasihimu. Engkau tahu hatiku. Dalam bagian ini Petrus sadar bahwa mungkinkah ia sanggup mencapai standar yang Yesus inginkan di dalam kehidupannya untuk mengasihinya. Sehingga seolah-olah ia tidak sanggup untuk mengatakan komitmennya kembali. Artinya bahwa Tuhan, engkau sajalah yang tahu hatiku. Tanpa aku mengungkapkan apa-apa, sesungguhnya engkau tahu siapa aku. Setidaknya itu yang Petrus mau katakan. Sehingga dia hanya berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dengan pengertian lain, Tuhan, engkau tahu pikiranku, engkau tahu hatiku, engkau tahu kelemahanku, dan engkau tahu keterbatasanku untuk mencapai standarmu. Sehingga di dalam bagian ini mengajarnya bagaimana dia berada di dalam kerendahan hati itu. Dan Yesus ingin menegaskan, mengingatkannya, meyakinkannya dia kembali untuk sungguh-sungguh mengasihinya. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia sampai hari ini, jika kita berkenan untuk menilai siapakah kita di dalam Dia, bagaimana perjalanan kehidupan rohani kita di dalam Dia. Mungkin juga kita sedang berada di dalam posisi kehidupan rohani yang buruk. Walaupun tidak persis seperti yang dialami oleh Petrus. Tetapi ingat, ternyata kesombongan, kebohongan, ketidaktaatan kepada Yesus dapat membuat kehidupan rohani kita menjadi buruk di hadapannya. Mari kita belajar. Mari kita mengizinkan Yesus menolong kita berada di dalam fase yang ketiga ini, berada di dalam pemulihan kehidupan rohani kita. Belajar di dalam sebuah kerendahan hati. Ketika kita berada di dalam kerendahan hati ini, kita akan menganggap orang lain adalah orang yang penting, orang yang lebih utama, tidak meremehkan, tidak mengabaikan, tidak memandang rendah. Dan biarlah kita juga diingatkan bahwa Tuhan, ini aku yang ingin terus mengasihimu. Tentu dengan kekuatanku, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Hanya Engkaulah yang memungkinkan aku untuk sungguh-sungguh mengasihimu sampai akhir kehidupanku. Dan memang ini yang dilakukan oleh Petrus sampai kepada akhir kehidupannya. Dia mati bukanlah dengan cara yang biasa, tetapi dia membuktikan bahwa benar-benar dia mengasihi Yesus sampai akhir kehidupannya. Dan biarlah ini memotivasi dan mendorong kita juga di dalam kasih kita kepada Allah.
dan memperhatikan kehidupan rohani kita untuk tetap mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan dan memotivasi kami untuk bisa mengevaluasi diri kami. Siapakah kami, orang-orang yang telah percaya kepadamu, perjalanan kehidupan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk sungguh-sungguh mempercayai Engkau, hidup bagimu, mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk berada di dalam kerendahan hati, sehingga dengan semua proses kehidupan yang Engkau izinkan kami alami akan membuat kami semakin baik di dalam kehidupan rohani kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amat terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kita hari seterusnya. Kita akan memberikan korban persembahan. Sementara persembahan dijalankan di antara kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 157. Haleluya, pujilah Tuhan. Selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gembala. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Dr. Frankie Sintoro. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Pada pagi ini sebelum kita berdoa bersama, saya membacakan beberapa nama teman, saudara dan keluarga yang berulang tahun pada pagi ini dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Septi Talang, Septi Lampang, Glory Novita, Gary Force, Randy Palewa, Valeska Cleo Antoni, Sherly Novanti, Serliana SE, Ferry Elisa Baganu, Stevi Sasarimita Gracelia, Christian, Federica Karyadi, Gian Rafael Timothy, Kodi Sebian, Yeheskiel Maro, Vivi S. Lestari, Suebana, Gabriel Joshua, Aristo Agung P, Herlina yang berulang tahun
pernikahan, anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Isto dan Ibu Jumaileni, Bapak Joel Jaha dan Antoineta Balol, Kulai Usat dan Ibu Megawati Saleh, Suswandi Susanto, Mariana Renius. Bila ada hadir, boleh berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur di dalam segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak sepanjang tahun yang lalu, bahkan keluarga yang berulang tahun pun Tuhan sudah memberkati dan menyertai mereka di dalam tahun-tahun kehidupan keluarga mereka, di dalam berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan anak-anak ini boleh bertumbuh dan bersandar dan berharap kepada Engkau saja untuk melalui tahun-tahun kehidupan mereka. Keluarga yang sudah diberkati, baik melalui anak, melalui cucu, dan boleh memuji dan memuliakan Engkau di dalamnya, di dalam kehidupan mereka sehari demi sehari, dan mengandalkan Engkau saja di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Mengucap syukur atas semuanya, atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga beberapa saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, baik itu Bapak Billy Johnny, Elvina Ajang, Rospina, Daniel Yesaya, Maniara Abung, Iden Usa, Benedik, Mesri Tinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito, Dewi Atmojo Legowo, Yohanes Ismunaji, Yoli Sutopo, dan Bapak Pendeta Yeremia. Kami menyerahkan mereka di dalam pemeliharaanmu, dalam perlindunganmu saja Tuhan, sehingga mereka boleh diberikan kekuatan dan berikan kesehatan yang berasal daripada Engkau saja Tuhan, memberi penghiburan di dalam keadaan kelemahan fisik, tetapi ada satu pengharapan kuat yang berasal daripada Engkau saja. Keluarga yang merawat dan memelihara mereka juga, Tuhan menyertai dan melindungi mereka Tuhan, sehingga anak-anak dan keluarga ini boleh bersandar dan boleh mengandalkan Engkau saja di dalam segala hal, baik itu melalui kesembuhan, baik itu melalui sukacita yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Kami berdoa beberapa utusan misi kami, Pak Pendeta Yeremia, Wangyu, Trivena, Vic Berlin, Pendeta Jody Mastiawan, Evangelis Jorim, Evangelis Iska, Gupitur, Luat Ing, anak-anakmu yang mengambil bagian pelayanan bersama dengan GKI Siloam, yang berada di ladang misi Tuhan. Tuhan menjadi penghiburan bagi mereka, yang menjadi benteng dan pelindung bagi keluarga mereka, bagi pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan penginjilan ini Tuhan. Kiranya nama Engkau saja dipuji dan dipermuliakan. Nama Engkau saja yang menjadi sandaran dan harapan kepada mereka dan kepada orang-orang yang ditemui kepada dunia ini Tuhan. Mengucap syukur juga bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kami, baik itu saudara-saudara kami dari Buku Banjar, Tidung, Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai. Kami berhidup di tengah-tengah mereka, hidup di dalam persekutuan dengan mereka Tuhan. Kiranya di mana keberadaan kami juga menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Mereka boleh mengerti dan memahami melalui kehidupan daripada umat-Mu, melalui kehidupan dari anak-anak-Mu, boleh mengerti kasih karunia yang Allah berikan untuk dunia ini Tuhan. Tuhan turut campur tangan sehingga nama Engkau saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan dalam jemaat Siloam, baik itu gembala, BPJ dan pengurus, kelompok doa, pembangunan gedung anak dan remaja, dana yang masih diperlukan, dan beberapa program gereja, baik itu program di Batu Licin dan beberapa pendukungan terhadap jemaat di daerah Tatatinun juga Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, sehingga melalui pelayanan gereja GKI Siloam yang berada di Tarakan ini boleh menjadi bagian bersama di dalam memuliakan Engkau melalui pelayanan-pelayanan yang boleh dibebankan kepada jemaat, melalui pelayanan-pelayanan yang diperluas
dari gedung ini dan boleh berada sampai pada sekitarnya, sampai pada tempat di mana-mana mereka diletakkan juga Tuhan. Kami mengucap syukur saja. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Siloam dalam masa pandemi ini. Kami boleh dihibur, dikuatkan dan diberi semangat untuk selalu bersandar kepada Engkau saja yang menjadi pembina kami, yang menjadi pelindung kami. Di dalam keluar masuk kami sehari demi sehari, Tuhan menjaga dan melindungi kami senantiasa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Cek satu. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan indah pada waktunya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang
ku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami akan dinyatakan tepat pada waktunya dan mendatangkan keindahan bagi kami. Itulah sebabnya kami rindu kiranya kehidupan kami senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, ibadah kami dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam setiap profesi pekerjaan, bahkan anak-anaknya sekolah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah Allahmu, sumber dunia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. 1-2 menit. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.